Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan ayah dari Nabi Muhammad yang belum pernah ditemui dalam keadaan hidup. Beberapa cerita menyebutkan Abdullah meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan Siti Aminah. Semasa hidupnya, Abdullah adalah seorang pedagang di Mekah. Ia lahir di Mekah pada tahun 545 dan meninggal dunia pada tahun 570. Abdullah dikenal sebagai seorang pria yang tampan. Banyak wanita yang menginginkannya. Ia menikahi Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhro pada usia 24 tahun. Abdullah putra Abdul Muthalib, ayahanda Nabi Muhammad, semasa muda amatlah tampan. Di kening Abdullah ada cahaya kenabian, sehingga banyak perempuan Quraisy yang menginginkan dirinya. Abdullah menikahi Siti Aminah saat berusia 24 tahun dan tak lama setelah itu beliau wafat. Ayah Nabi Muhammad adalah anak dari kepala suku Quraisy yang terkenal dan berpengaruh pada saat itu di Mekah, yaitu Abdul Muthalib. Meskipun meninggal di usia yang tergolong muda, yaitu umur 25 tahun, beliau memiliki kisah hidup semasa kecil yang dapat dijadikan teladan. Semasa kecilnya, Abdullah merupakan anak yang dikenal jujur dan soleh, padahal ia adalah anak dari pemimpin Quraisy yang sangat terkenal pada masa itu. Abdullah terkenal juga sebagai seorang yang mahir dalam memainkan pedang serta berburu. Selain itu, ia juga ahli dalam berniaga seperti mayoritas penduduk Mekah yang juga berniaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Singkat cerita, nama Abdullah mulai tenar ketika berita tentang penyembelihannya oleh ayahandanya sendiri tersebar. Hal ini dikarenakan nazar yang dilakukan oleh ayahnya Abdul Muthalib kepada Allah. Abdullah sempat hampir disembelih menjadi kurban dari nazar sang ayah Abdul Muthalib. Diceritakan Abdul Muthalib pernah mengucap nazar, jika ia memiliki 10 putra dan mereka tumbuh sebagai pelindung kaum Quraisy, dia akan mengorbankan salah satunya di sebelah Ka'bah dengan niat menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abdul Muthalib langsung pergi untuk menjalankan sumpah tersebut. Namun, niatan itu dicegah oleh orang-orang Quraisy yang kemudian memberi saran lain karena khawatir apa yang dilakukan Abdul Muthalib akan diikuti kaumnya di kemudian hari. Abdul Muthalib kemudian menemui seseorang yang dianggap bijaksana agar mendapat jalan keluar lain untuk memenuhi nazar tanpa harus menyembelih putranya, yaitu Abdullah. Abdul Muthalib kemudian diberi saran untuk mengadakan undian lain dengan dua hal, nama Abdullah dan 100 unta. Saat undian dilakukan, keluarlah nama 100 unta untuk menggantikan Abdullah, dan 100 unta ini langsung disembelih, dagingnya dibagikan ke masyarakat. Kemudian selamatlah Abdullah dari nazar sembelih tersebut. Usia Abdul Muthalib sudah hampir mencapai 70 tahun. Ketika itu umur Abdullah anaknya sudah 24 tahun. Usia 24 tahun itu sudah tiba masanya untuk dinikahkan. Pilihan Abdul Muthalib jatuh kepada Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhro. Wahab adalah pemimpin suku Zuhro ketika itu yang seusia pula seusianya dan mempunyai kedudukan terhormat. Pergilah Abdul Muthalib dan Abdullah mengunjungi keluarga Zuhro. Mereka menemui Wahab dan melamar putrinya. Menurut Haikal, sebagian penulis sejarah berpendapat bahwa ia pergi menemui Wahab, paman Aminah, sebab waktu itu ayahnya sudah meninggal dan dia di bawah asuhan pamannya. Pada hari perkawinan Abdullah dengan Siti Aminah itu, Abdul Muthalib juga menikah dengan Hala, putri pamannya. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Nabi yang seusia dengan dia. Abdullah dan Siti Aminah tinggal 3 hari di rumah Siti Aminah. Sesuai dengan adat kebiasaan Arab, bila perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga pengantin putri, sesudah itu mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abdul Muthalib. Tak berapa lama kemudian Abdullah mesti pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Suriah. Beliau meninggalkan istri Siti Aminah yang kala itu dalam keadaan hamil. Pada suatu ketika Abdullah berjalan melewati seorang perempuan dari suku Khatsam yang bernama Fatimah binti Mur. Dia adalah perempuan yang sangat cantik, masih muda, dan sangat menjaga kemuliaan dirinya. Dia juga perempuan yang terpelajar dan membaca banyak buku. Karena itu, para pemuda Quraisy banyak berbicara tentang dirinya. Kemudian perempuan itu melihat cahaya kenabian pada wajah Abdullah. Maka dia bertanya kepada Abdullah, "Pemuda, siapa namamu?" Abdullah pun menerangkan siapa dirinya. Perempuan itu kembali berkata kepadanya, "Apakah engkau mau meniduriku dan nanti saya berikan engkau 100 ekor unta?"
Abdullah memandangnya kemudian berkata, "Jika engkau mengajakku melakukan perbuatan yang terlarang, maka kematian lebih saya pilih. Jika itu perbuatan yang dilakukan dalam kehalalan, maka harus dipikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana hari esok, apa yang engkau rencanakan." Kemudian Abdullah pergi menemui istrinya. Dia menceritakan tentang perempuan dari Khatsamiyah itu, serta kecantikannya dan tawarannya. Berikutnya dia kembali menemui perempuan Khatsamiyah. Namun kali ini perempuan itu tidak menyikapinya dengan antusias sebagaimana yang dia lakukan dulu. Maka Abdullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh dengan tawaranmu itu dulu?" Perempuan itu menjawab, "Waktu itu saya menawarkannya kepadamu, sedangkan hari ini tidak, karena saya tidak ada keinginan lagi terhadapmu." Kemudian perempuan itu bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan selepas bertemu denganku waktu itu?" Dia menjawab, "Saya meniduri istriku Aminah binti Wahab." Perempuan itu berkata, "Demi Tuhan, saya bukanlah orang yang peragu, tapi waktu itu saya melihat cahaya kenabian di wajahmu, maka saya ingin agar cahaya itu masuk ke tubuhku. Namun Tuhan berkehendak lain dan meletakkannya sesuai yang Ia kehendaki." Saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Abdullah pergi berdagang ke kota lain. Namun, ia menderita suatu penyakit dalam perjalanan dagangnya yang membuatnya beristirahat di kota Yathrib. Ia terbaring sakit selama 1 bulan di kota tersebut. Mendengar kabar tersebut, sang ayah Abdul Muthalib memerintahkan Haris, putra sulungnya, untuk pergi ke Yathrib memantau kondisi Abdullah. Namun setibanya Haris di Yathrib, Abdullah telah meninggal dunia. Jasad Abdullah bahkan telah dimakamkan di Darut Tababa'ah. Haris lantas bergegas kembali ke Mekah untuk menyampaikan kabar duka tersebut kepada sang ayah. Begitu mendengar kabar dari Haris, alangkah terpukulnya Abdul Muthalib karena kehilangan putra tercintanya itu. Air mata Abdul Muthalib mengalir deras kala mendengar kabar duka tersebut. Beberapa sumber mengatakan bahwa Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad baru berusia 7 bulan. Namun pendapat yang paling kuat adalah Abdullah wafat sebelum putranya dilahirkan. Abdullah meninggal dunia pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Yathrib. Nabi Muhammad juga disebutkan pernah berziarah ke makam sang ayah di Yathrib saat berusia 6 tahun bersama ibunya. Itulah tadi kisah singkat mengenai Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.